Wongso di tengah hutan. Petaka Part 7. Ayu melangkah mendekat ke arah Angga yang kondisinya sudah tidak karuan. Ia memaksa laki-laki itu untuk memukuli dirinya sendiri saat teringat dengan Farah. Beruntung, pelet yang diberikan oleh Mbah Wongso masih bekerja. Andai kamu gak mikirin wanita itu, pasti hidupmu akan lebih lama, Mas, ucap Ayu tanpa rasa belas kasihan. Tanpa menjawab ucapan Ayu, Angga hanya mengerang, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa ia tangkap dengan indera pendengarannya. Ayu mencoba mencondongkan tubuhnya, mencoba untuk menangkap apa yang diucapkan oleh Angga. Tetapi saat mendengar itu, amarahnya kembali muncul. Dengar keras, Ayu menghantamkan kepalan tangannya ke arah perut Angga sampai laki-laki itu mengerang kesakitan dan memuntahkan darah dari mulutnya. Farah. Apa hebatnya si wanita itu, Mas? Coba lihat aku yang dari dulu mencintaimu, mendambakanmu, selalu ada di saat kamu sedang membutuhkan seseorang. Tapi kamu malah memilih wanita idiot itu, ucap Ayu, nafasnya memburu. Ia sudah tidak peduli lagi sekarang. Ia terus menatap Angga dengan pandangan kesumat. Ia menegakkan tubuhnya, rambutnya ia sibakkan ke belakang. Mas, aku mencintaimu. Tetapi sudah jelas, jika memang harus memilih, lebih baik kalian saja yang mati, ucap Ayu datar. Dia sudah hilang kendali. Di pikirannya saat ini semua bisa selesai dengan membunuh mereka semua. Jika tidak, maka dedemit yang dikirim oleh Farah lah yang akan membunuhnya. Dendammu juga akan kubalaskan, Mbah, ucap Ayu sembari menoleh ke arah jasad yang sudah membusuk. Menghela nafas panjang, Ayu bangkit. Ia segera berjalan ke arah tumpukan benda yang ada di atas sampean. Bu Nur yang melihat dan mendengar ucapan Ayu kembali panik. Dia tahu anak perempuan itu sudah tertutup hatinya. Dok, tolong, jangan sampai kamu menyesal, Dok, ratap Bu Nur. Ayu diam tidak menjawab. Justru dia naik ke atas amben dan duduk bersila. Matanya terpejam, nafasnya terlihat teratur. Seketika udara di sekeliling mereka berubah menjadi jauh lebih dingin. Angin menderu dengan hebat, membuat jendela kayu di gubuk tersebut terbuka dengan keras. Sementara itu, dari luar gubuk, Farah berdiri mematung melihat keadaan ibu dan suaminya yang begitu memprihatinkan. Tanpa sadar, tubuhnya bergetar dengan hebat. Ia tidak menyangka Ayu bisa melakukan tindakan sejauh ini. Ingin dia segera masuk ke dalam dan menolong mereka berdua, tapi apa yang harus dilakukannya? Farah tersentak. Ia mendengar pukulan yang mengaung dari arah dalam gubuk. Seketika Farah menutup mulutnya saat melihat Ayu kembali memukuli Angga. Tangan Farah terkepal kuat. Ia tidak tahan melihat itu semua. Dia harus segera menolong mereka. Tetapi saat hendak menghambur ke dalam, Ayu kembali bergerak. Segera ia berjalan ke arah amben dan duduk bersila. Farah mengurungkan niatannya, kembali menatap Ayu. Kini ia bisa merasakan ada sesuatu yang menekan batinnya. Sensasi yang ia kenali saat Nyisari akan muncul di hadapannya. Namun kali ini bukan Nyisari yang datang, melainkan beberapa pocong dengan wajah yang begitu hancur serta kain kafan penuh darah. Farah memekik. Ia mundur beberapa langkah. Ingatan bagaimana sosok dirinya dan Ayu yang terpocong kembali muncul di hadapannya. Dalam ketakutan, Farah mencoba untuk memanggil sosok demit wanita yang sudah menjalin perjanjian dengannya. Nyisari, batin Farah. Farah menunggu, namun dedemit itu tidak kunjung muncul.
Justru dia malah mendengar suara riuh dari arah belakangnya. Segera ia menoleh ke arah belakang. Farah mengerang ketakutan. Tubuhnya benar-benar gemetaran sekarang, mengerahkan semua kekuatannya. Ia mencoba untuk bersembunyi. Farah melihat beberapa laki-laki bertelanjang dada tengah berjalan ke arah gubuk. 4 laki-laki memanggul keranda berwarna hijau, 1 orang memanggul kendi besar, dan satunya lagi membawa sebilah golok. Farah terus melangkah mundur, tangannya menutup mulutnya, berusaha untuk tidak berteriak ketakutan. Tetapi saat hampir mencapai semak-semak, tiba-tiba saja orang-orang yang membawa keranda tersebut berhenti perlahan. Mereka menolehkan kepalanya ke arah Farah. Farah menjerit tanpa suara. Dengan jelas ia melihat wajah rombongan laki-laki itu. Tanpa ada tulang pipi, bibirnya terkoyak hingga ujung telinga, serta ruang yang seharusnya terisi bola mata itu kosong. Patemu, opo bocah wadon kae, kematianmu atau anak perempuan itu, ucap seorang laki-laki. Suaranya menggaung di telinga Farah, berbarengan dengan gelegar guntur yang menggetarkan tanah. Farah menggeleng. Berulang kali ia memanggil Nyi Sari, tetapi demit itu tak kunjung muncul. Dia menyesal tidak menuruti ucapan Warti. Seharusnya saat ini dialah yang menikmati melihat Ayu hancur. Kenapa jadi seperti ini? Apa salahnya? Rampung nonduk, selesaikan, ucap suara Nyi Sari bagai tersambar petir. Farah tersadar dari kediamannya. Dia kembali menoleh ke arah gubuk. Di sana ada ibu dan suaminya. Tidak mungkin dia meninggalkan mereka di tempat ini. Dengan tekad bulat, Farah kembali melangkah ke arah gubuk. Meski rasa takut yang menyelimuti batinnya, ia terus berjalan melewati sekumpulan para pembawa keranda tersebut. Dari sudut matanya, Farah bisa melihat mereka semua menatapnya, seolah mereka sedang menanti nyawa siapa yang akan mereka bawa menggunakan keranda itu. Sesampainya di depan pintu gubuk, sekuat tenaga Farah menendang pintu gubuk yang terbuat dari kayu. Kini dia bisa melihat dengan jelas keadaan orang-orang yang ada di dalam sana. Ibunya tengah meringkuk, rambutnya acak-acakan, di sudut bibir berdarah terlihat beberapa luka lebam di wajahnya. Kakinya juga sepertinya sudah dilukai oleh Ayu. Ia menoleh ke arah Angga. Keadaan laki-laki itu jauh lebih buruk. Tangannya terikat di belakang punggungnya. Kaos putih yang ia kenakan sudah berlumuran darah yang belum juga mengering. Farah, kata Ayu. Seketika Farah menolehkan kepalanya menuju ke sumber suara. Dia melihat Ayu tengah duduk bersila menatapnya. Di sekelilingnya para pocong itu juga menatapnya seolah ingin melumat tubuhnya. Farah terus menatap ke arah Ayu tanpa ada rasa kasihan di hatinya. Ia benar-benar benci dengan wanita itu, terlebih dengan apa yang sudah ia perbuat. Farah, Farah sahabatku, akhirnya kamu datang juga, ujar Ayu. Farah tidak menggubris ucapan Ayu. Ia mulai melangkah menuju ke arah ibunya. Dok, kenapa datang ke tempat ini? Pergi dok, pergi. Rang bunur lemak. Farah menggeleng. Setitik air mata jatuh di pipinya. Ia benar-benar merasa sakit saat melihat keadaan ibunya, orang yang sudah melahirkan dan membesarkannya. Apa maumu? Tanya Farah menatap ke arah Ayu. Apa mauku? Aduh, kamu masih nanya ya apa mauku? Bukankah sudah dari dulu kamu tahu apa mauku? Kata Ayu tertawa tanpa kebahagiaan. Yuk, kamu sudah membuat suamiku menidurimu, menghancurkan mimpiku. Sekarang apa lagi? Apalagi yuk? Ujar Farah yang sudah tak lagi bisa menahan emosi. Kematianmu, ucap Ayu datar. Farah beranjak dari sudut matanya. Ia sudah melihat kehadiran Nyi Sari berdiri tidak jauh dari tempat Angga. Penampilannya sungguh berbeda.
Rambut yang biasanya terjuntai lurus kini terlihat acak-acakan. Raut wajahnya menggambarkan kemarahan yang belum pernah ia tampilkan. Aku gak nyangka wanita polos kayak kamu bisa buat perjanjian dengan Dedemit seperti itu. Siapa? Siapa yang sudah mengajarimu, Far? Tanya Ayu. Bukan urusanmu, ucap Farah singkat. Tanpa memandang ke arah Ayu, ia terus melangkah menuju ke arah suaminya. Masa enggak? Ucap Farah singkat. Hatinya benar-benar pedih melihat kondisi suaminya. Sejenak Farah terdiam. Kemudian ia melirik ke arah Nyisari. Tolong suamiku, Nyi, batin Farah. Farah, percuma saja Farah. Sukma suamimu sudah kuambil dan kusembunyikan. Demit itu tidak akan bisa menolong, kata Ayu yang masih saja duduk bersila. Apa maksudmu? Tanya Farah yang kali ini menolehkan kepalanya. Aku pikir dengan kamu yang sudah bermain sama Dedemit itu, kamu jauh lebih pintar, Farah. Ternyata justru itu malah membuktikan kalau kamu tidak tahu apa-apa. Apa kau pikir dengan mengirimkan Dedemit itu dan membunuh Mbak Wongso dan juga Santi itu akan membuatku ketakutan? Jelas Ayu. Maksudmu apa? Siapa yang membunuh siapa? Kata Farah tidak mengerti. Ayu mengerutkan dahinya, mencari kebohongan di wajah cantik sahabatnya itu, tetapi justru yang ia temukan hanya sorot mata yang terluka. Melihat ada kesempatan, Farah segera berlari menerjang Ayu. Nyisari baru saja memberitahukan sesuatu kebenaran yang mungkin tak bisa dicerna oleh akal manusia. Ia harus segera membuat pilihan. Ayu berteriak saat Farah menubruknya, membuat tubuh kedua wanita itu jatuh terpuruk ke lantai. Sedangkan pocong yang berada di belakang Ayu seperti melolong dan mengeluarkan bunyi desisan yang aneh, membuat bulu kuduk berdiri. Boom! Farah sekuat tenaga memukulkan tangannya ke arah pipi Ayu. Brengsek kamu, Yu, brengsek, ucap Farah. Ayu tidak mau kalah, juga mencoba untuk membalas perbuatan Farah, tetapi sia-sia. Tanpa Farah ketahui, wanita itu mencoba untuk menggapai pisau kecil yang ada di ujung ambat. Tras! Farah mengerang saat mendapati tangannya terasa perih. Mendapat kesempatan, Ayu langsung mendorong Farah dengan keras. Ia menggumamkan sesuatu. Seketika suara lolongan mirip anjing dan suara desisan aneh mulai menggema di dalam gubuk. Keenam pocong yang ada di belakang Ayu mulai menggeliat. Dari sudut matanya, Farah merasa ngeri. Para demit itu mulai bergerak ke arahnya. Menahan rasa sakit, Farah mundur dengan menyeret pantatnya, mencoba membuat jarak sejauh mungkin dengan sekumpulan pocong yang mulai mendekatinya. Farah terus mundur hingga ia merasakan punggungnya menyentuh kaki seseorang. Ia sudah sampai tepat di bawah angga. Gila kamu, Yu, ucap Farah ketakutan. Kini sosok pocong sudah mulai mendekat ke arahnya. Hanya tinggal beberapa meter. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Mati, mati, mati. Terdengar suara riuh di telinga Farah. Tolong, ucap Farah. Ia melihat Bu Nur. Wanita itu hanya bisa meringkuk lemah dan menangis, seolah ia tahu apa yang sedang datang ke arah anaknya. Maafkan Farah, Bu, ucap Farah parau. Farah sudah bisa melihat jelas wajah salah satu sosok pocong. Cairan hitam seperti darah keluar dari mulut demit itu. Aroma yang ditimbulkan begitu memuakan, membuat perut Farah bergejolak ingin memuntahkan isinya. Brum! Farah mendengar suara hantaman keras tepat di depannya. Segera ia membuka mata. Salah satu pocong yang hampir meneteskan cairannya ke wajahnya tiba-tiba saja terpukul mundur. Tubuhnya menggeliat seperti menahan kesakitan. Tepat di hadapannya saat ini berdiri Nyisari. Dia lupa akan keberadaan Nyisari. Berdiri, Dok. Rampung no opo sewes dimulai.
Selesaikan apa yang sudah dimulai, ucap Nyisari tanpa memandang ke arah Farah. Mengatur nafasnya. Kini Farah melihat sosok pocong yang tadi menuju ke arahnya berhenti, seolah takut dengan kehadiran Nyisari. Farah mulai berdiri, menatap ke arah Ayu yang seperti takjub dengan apa yang dia lihat. Mulutnya setengah terbuka, matanya membulat sempurna, menyadari Farah tengah menatapnya. Ayu refleks segera beranjak, namun Farah yang juga sudah menyadari niatan Ayu untuk pergi langsung menghambur, tidak peduli badannya menabrak Nyisari atau tidak. Brak! Sekali lagi Farah dan Ayu tersungkur ke lantai tanah yang dingin. Dengan sisa tenaganya, Farah membalikan tubuh Ayu dan memukulinya membabi buta. Bunuh, bunuh aku Farah, bunuh, maka suamimu tidak akan pernah tertolong. Kamu tahu kan apa yang sedang menunggu kita di luar sana? Kata Ayu yang kini mulutnya sudah penuh dengan darah. Farah berhenti, nafasnya terlihat memburu. Mun, ucap Farah sambil menarik keras rambut Ayu. Teriak Ayu kesakitan saat Farah memaksanya untuk berdiri. Sekuat tenaga, Farah menyeret Ayu dengan menarik rambutnya. Ia sudah tidak peduli lagi jika harus menukar jiwa suaminya, maka tidak ada pilihan lain, dia atau sahabat karibnya itu yang akan mati. Kemudian, saat sudah sampai di depan pintu, Farah langsung mendorong Ayu dengan keras. Tubuh wanita itu terpuruk ke tanah berlumpur yang basah karena air hujan. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam kendi itu? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam keranda itu? Kamu pikir aku tidak berani untuk menyelesaikan ini semua? Kata Farah dengan satu tarikan nafas. Ayu terkesiap, tubuhnya menegang melihat para pemanggul keranda yang berdiri di hadapan mereka. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku tidak pernah membunuh orang-orang yang sudah membantumu. Mereka mati karena ulahnya sendiri. Jika kau tahu siapa sebenarnya Mbak Wongso, maka kamu tidak akan pernah membelanya. Jika kamu tahu siapa sebenarnya Santi, maka kamu tidak akan pernah berteman dengannya. Teriak Farah kencang. Ayu masih terdiam, matanya masih terpaku pada sosok para pemanggul keranda. Dia tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Farah. Apa maksudmu? Ucap Ayu gemetaran. Aku pikir kamu wanita yang cerdas yuk. Nyatanya kamu hanya wanita lemah yang mudah terpedaya. Kata Farah datar memandang Ayu dengan tatapan hampa. Farah memalingkan kepalanya. Ia tidak bisa melihat sorot mata ketakutan di wajah sahabatnya itu. Tetapi mau tak mau ia harus menyelesaikan semuanya. Selesaikan dok, ucap Nyisari yang sudah berdiri di sampingnya. Farah menoleh ke arah dedemit perempuan itu. Ia mengangguk dan mulai berjalan ke arah para pemanggul keranda. Saat melihat wajah pucat mereka, bulu kuduknya berdiri dengan hebat. Ada aura mencekam dari orang-orang itu. Para dedemit itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung melihat ke arahnya, dan Ayu siap menunggu untuk membawa jiwa salah satu dari mereka. Kemudian salah satu laki-laki yang membawa golok itu tersenyum menyeringai, bibirnya tertarik ke atas hingga ujung telinga. Pilih, koe opo bocah kae, ucapnya tanpa menggerakkan bibirnya sesenti pun. Farah memejamkan mata seketika. Suasana berubah menjadi lebih mencekam. Hujan langsung berhenti. Suara gemuruh angin menghilang. Kesunyian datang seolah menekan seluruh indera dan batinnya. Melihat apa yang tengah dilakukan oleh Farah, Ayu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia tidak mau mati di tempat ini, memandang panik ke segala arah, berusaha untuk mencari jalan keluar. Hingga dia menyadari sesuatu, segera Ayu memejamkan mata dan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya, berharap cara ini bisa membuatnya selamat dari kematian. Kalau kamu membunuhku sekarang, aku pastikan jiwa suami dan ibumu tidak akan pernah bisa kembali, ucap Ayu. Farah menoleh.
Dia lupa bahwa saat ini Angga masih dalam pengaruh ilmu hitam yang diberikan oleh dukun perempuan itu kepada Ayu. Aku tidak peduli lagi, yuk, ucap Farah. Tetapi tepat saat Farah selesai berucap, ia kembali mendengar suara teriakan dan lolongan dan desisan aneh yang bercampur dengan teriakan dari arah gubuk. Sontak ia langsung memalingkan kepalanya. Bajingan, umpat Farah saat menyadari ibunya sedang berada dalam bahaya. Tanpa aba-aba, ia langsung memukulkan kepalan tangannya ke arah pipi sahabatnya itu. Ayu terpuruk ke lantai, nafasnya tersengal-sengal, darah mengalir dari sudut bibirnya yang robek. Tanpa ampun, Farah kembali menarik wanita itu, membuatnya berdiri. Apa yang kamu lakukan, bajingan? Tidak cukup malapetaka yang gue timbulkan. Hah! Bentak Farah keras sambil mengguncangkan tubuh Ayu yang sudah lemas. Bunuh Farah, bunuh. Maka pocong-pocong itu akan merasuki Angga dan mengoyak ibumu layaknya daging cincang, ujar Ayu lemah dengan senyum memuakan. Jengkel, Farah langsung mendorong keras tubuh Ayu. Suara teriakan dari Bu Nur kembali menggema. Panik, Farah menoleh ke arah Nyisari, mencoba meminta bantuan. Tetapi sepertinya dedemit wanita itu tidak memperdulikan permintaannya. Tolong Nyi, kata Farah. Selesaikan, Duk. Kamu atau dia, kata Nyisari tanpa membuka mulutnya sama sekali. Farah kebingungan jika dia menyerahkan jiwa Ayu. Lantas bagaimana dengan ibu dan suaminya? Pilih, koe opo bocah kae, ucap salah satu pemanggul keranda. Farah menatap ke arah Nyisari, kemudian berpaling ke arah pemanggul keranda, lalu memalingkan kepalanya ke arah Ayu dan terakhir ke arah gubuk. Sial, ucap Farah. Ia langsung berjalan menuju ke arah gubuk. Seketika sosok Nyisari lenyap dari pandangan. Farah sudah mengingkari perjanjiannya, sedangkan Ayu tersenyum penuh kemenangan. Tergesa-gesa, Farah segera masuk ke dalam gubuk. Kini dia melihat Angga tengah berdiri tak jauh dari Bu Nur. Tangan kanannya memegangi belati yang sudah berlumuran darah. Farah menjerit sekeras mungkin. Kesakitan menjalari tubuhnya, air matanya tumpah, membasahi pipinya. Pandangannya mengapur saat melihat ibunya yang sudah terkapar dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Darah menggenang di sekitar tubuh renta itu. Jahanam kamu Ayu, teriak Farah kencang. Ia kelimpungan berjalan ke arah tubuh ibunya. Duh, ucap Bu Nur lirih. Bu, bertahan ya Bu, ucap Farah parau. Maafkan ibu ya Nduk, ucap Bu Nur. Lalu seketika tubuhnya melemah, sorot matanya menghilang, menyisakan kekosongan di sana. Tangis Farah semakin menjadi saat melihat wajah ibunya yang menyiratkan kesakitan luar biasa. Ia menggerang, seolah dunia sudah runtuh. Orang yang dikasihinya, yang selalu membantunya, tumpuan hidupnya, mati di tangan suaminya sendiri. Farah, ucap Angga. Farah menoleh ke arah Angga. Terlihat laki-laki itu masih berdiri mematung dengan tatapan kosong. Kemudian tangannya bergerak mengangkat belati yang sedang ia pegang. Sesaat Farah mengira bahwa Angga juga akan membunuhnya, tetapi ia keliru. Nyatanya suaminya itu justru mengarahkan mata pisau yang ia pegang ke arah dadanya. Farah hanya punya waktu beberapa detik untuk memutuskan tanpa membuang-buang waktu. Segera ia melompat ke arah Angga. Tubuh keduanya terjatuh ke lantai. Mas, sadar mas, sadar, ucap Farah sambil menampar pipi Angga sekuat tenaga, berharap suaminya segera sadar. Namun percuma, seolah jiwa Angga sudah terbelenggu dalam kegelapan. Dia tidak merespon apapun yang dilakukan oleh Farah. Justru malah sekarang ia mendorong istrinya hingga terpuruk ke lantai. Angga mengerjap. Dia langsung berdiri menuju ke arah Farah. Laki-laki itu mengangkat tangannya dan menghantamkan pukulannya tepat ke arah wajah Farah. Di mana
Di mana istriku, Jalang? Ucap Angga sambil melotot. Air liurnya berhamburan. Dia mengira bahwa sosok Farah adalah Ayu. Di mana istriku? Jawab, ucap Angga sekali lagi. Mas, aku Farah, Mas. Aku Farah, kata Farah. Di mana istriku? Tanya Angga sekali lagi sambil menghujamkan pukulannya ke arah Farah. Nafas Farah sudah tersengal-sengal, energinya habis. Ia sudah tidak punya tenaga lagi. Bahkan saat melihat laki-laki itu kembali berdiri dan meraih belati yang terlempar tak jauh dari tempat mereka, dia hanya bisa mengerang lemah sambil menyebut nama Angga berulang kali. Mas Angga sadar, Mas, tolong, kata Farah, coba kembali menyadarkan Angga saat suaminya kembali berjalan ke arahnya. Tidak menggubris ucapan istrinya yang tengah terisak menahan rasa sakit di tubuh dan hatinya. Angga terus berjalan dengan tangan menggenggam belati dengan kuat. Farah mencoba untuk berdiri menjauh dari Angga yang tengah dirasuki oleh dedemit peliharaan Ayu. Kini jarak mereka hanya tinggal selangkah. Farah sudah pasrah jika ini adalah akhir hidupnya. Setidaknya ia sudah berusaha untuk tetap menjadi istri yang berusaha menyelamatkan suaminya dari godaan setan yang terkutuk. Terima kasih, Mas, ucap Farah saat melihat tangan Angga sudah bergerak. Kemudian tanpa Farah duga, celup, mata Farah membulat. Teriakan tanpa suara keluar dari mulutnya saat melihat Angga menghujamkan mata belati itu tepat ke arah jantungnya. Angga terjatuh ke lantai. Darah segar keluar membasahi kaos putihnya. Mulutnya mengeluarkan darah. Tubuhnya tersengal. Suara dengkuran keluar dari mulutnya. Mas, ucap Farah merangkak mendekati Angga. Angga menatap Farah sesaat, kemudian tubuhnya mengejang dan melemas. Farah menangis jadi-jadinya. Tangannya terus memukul-mukuli tubuh Angga. Bangun, Mas. Bangun, ucapnya. Sementara itu, tanpa Farah ketahui, ada seseorang yang tengah berdiri di ambang pintu. Mulutnya berkomat kamit memperhatikan semua kejadian di dalam gubuk tersebut. Wanita itu juga mengeluarkan tangis tanpa suara. Hatinya terasa sakit. Dia tidak berniat untuk membunuh Angga dan Bu Nur. Sejatinya mereka hanyalah umpan agar Farah mau bertemu dengannya. Tetapi dengan semua kejadian ini, jauh lebih baik untuk menyingkirkan mereka semua. Dengan berat hati, Ayu memejamkan matanya, meminta dedemit pemberian Bawongso untuk melakukan tugas yang semestinya mereka lakukan. Seketika, riuh lolongan dan desisan menggema di dalam gubuk itu. Ayu berjalan menuju ke arah Farah. Setelah sampai di depan wanita itu, dia langsung menjambak rambut Farah dengan kencang. Farah tidak melawan. Tubuhnya begitu lemah. Efek kematian ibu dan suaminya membuatnya tidak berdaya. Bahkan untuk berkata-kata pun ia tak mampu. Sejenak Ayu menatap ke arah Farah. Hatinya bergemuruh tak menentu. Kemudian dengan kasar ia menarik Farah keluar gubuk dengan menjambak rambutnya. Seharusnya kamu tidak menunda pilihanmu, Far. Jangan bilang aku bodoh dan mudah terperdaya. Nyatanya sekarang berbalik. Bergabunglah dengan ibu dan suamimu di neraka, kata Ayu. Farah tidak menjawab. Tatapannya benar-benar kosong, seolah jiwanya sudah pergi. Dia pasrah dengan keadaannya saat ini. Benar kata Ayu, jauh lebih baik bergabung dengan ibu dan suaminya di akhirat sana daripada hidup di dunia penuh dengan penyesalan. Selamat tinggal, Farah. Terima kasih untuk segala kebaikanmu, ucap Ayu. Selanjutnya dia menatap ke arah pemanggul keranda, meminta mereka untuk membawa jiwa Farah. Seketika keempat orang laki-laki yang membawa keranda itu menurunkan benda hijau yang sedang mereka panggul, sedangkan orang yang membawa golok dan kendi berjalan ke arah Farah. Suasana di tempat itu benar-benar mencekam. Keheningan aneh menekan gendang telinga, membuat siapa saja pasti benar-benar dibuat ketakutan.
Bahkan dedemit yang ada di hutan itu silih berganti mengintip dari balik pepohonan di sekitaran mereka. Kini, para pemanggul keranda sudah berada di sekeliling Farah. Mereka memaksa perempuan yang sudah tak berdaya itu terduduk di tanah. Ayu yang melihat itu mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar dengan keras menunggu kematian sahabatnya sendiri. Kemudian Dedemit yang membawa golok itu bergerak ke arah samping Farah, mengangkat goloknya setinggi kepala. Dengan sekali tebasan, cas! Darah memercik dari tubuh Farah, kepalanya menggelinding hingga mencapai bawah tubuh Ayu. Melihat itu, Ayu menutup mulutnya. Air matanya merebak saat melihat wajah Farah yang sedang memandangnya dari bawah kakinya. Ayu mendengar ada langkah kaki mendekat. Seketika ia memundurkan tubuhnya. Salah satu pemanggul keranda yang membawa kendi berjalan ke arahnya. Saat sudah berada di depannya, laki-laki itu segera mengambil kepala Farah dan memasukkannya ke dalam kendi. Jiwamu sudah ditukar dengan jiwa wanita ini. Kau bagian dari kami sekarang, ucapnya tanpa menggerakkan bibirnya menatap ke arah Ayu. Ayu terpuruk ke lantai. Tangisnya pecah saat melihat tubuh Farah tengah diangkat dan dimasukkan ke dalam keranda. Tak kuasa menahan perih di dadanya, Ayu menjerit sejadi-jadinya, memukulkan telapak tangannya dengan keras di tanah basah. Bahkan para pocong yang menjadi peliharaannya juga ikut melolong seolah menanggapi rasa sakit yang muncul dari majikannya. Tubuh Farah tersentak, nafasnya memburu. Dia kebingungan, mencoba mencerna apa yang barusan terjadi dalam hidupnya. Bangun, Dok, kata Pade Wiryo. Farah bangun. Dia masih kebingungan. Tatapannya kosong. Hal terakhir yang ia ingat adalah tubuhnya dipaksa terduduk di lantai oleh para pembawa keranda. Setelah itu semuanya menjadi gelap. Minum dulu, ucap Pade sambil menyerahkan sebotol air minum kepada Farah. Sudah, kita bicarakan saja di rumah. Marti, bantu Farah jalan, ucap Pade Wiryo meminta anaknya untuk membantu Farah. Farah menoleh ke arah Warti. Wanita itu terlihat marah dan sedang memegangi pipinya yang kemerahan, seperti baru saja ditampar dengan keras oleh seseorang. Ayo, bentak Warti mencoba mengangkat Farah. Kali ini Farah menurut. Tubuhnya terasa begitu lemas. Bahkan sepanjang jalan ia harus merangkul Warti agar bisa bergerak. Sesampainya di rumah, mereka segera duduk di kursi ruang tamu. Warti, buatkan minuman hangat untuk Farah, pinta Pade Wiryo. Desa Warti, namun ia tetap beranjak menuju dapur sambil mengentakkan kakinya terlampau keras. Pade Wiryo yang melihat tingkah anaknya hanya menggeleng pelan, sedangkan Farah bertanya-tanya, ada apakah gerangan sebenarnya? Apa yang kamu lihat tadi adalah gambaran jika kamu menuruti hawa nafsumu, Dok. Beruntung Pade datang tepat waktu, kata Pade Wiryo. Farah kembali menoleh ke arah Pade Wiryo. Kepalanya masih begitu pusing. Ingatan kejadian yang baru saja ia alami silih berganti masuk ke dalam otaknya begitu cepat. Apa yang sebenarnya terjadi, Pade? Tanya Farah tepat saat Warti muncul dan menaruh 3 gelas teh panas di atas meja. Kamu tidak ingat apa yang sedang kamu lakukan di sendang itu? Tanya Pade. Farah terkesiap, tubuhnya tersentak, matanya terpejam. Kepalanya menggeleng kuat saat semua ingatan kejadian mengerikan muncul di benaknya. Sudah ingat? Tanya Pade sekali lagi. Farah mengangguk, namun ia masih belum mengerti. Bagaimana mungkin ia bisa kembali ke masa lalu seperti ini? Apakah yang ia alami selama ini hanyalah sebuah mimpi belaka?
Apa yang sebenarnya terjadi, Pade? Tanya Farah memandang Pade dan Warti bergantian. Kamu masuk ke alam lain, Dok. Mereka sengaja membuat semua itu agar kamu menuruti dan melakukan perjanjian dengan mereka. Beruntung Pade datang tepat waktu. Kalau tidak, maka semua bisa terlambat. Kamu lihat sendiri kan, apa yang terjadi denganmu, ibumu dan suamimu. Terang Pade Wiryo. Farah tertegun mendengar ucapan Padenya. Hatinya terasa sakit, kerongkongannya terasa perih, teringat dengan kondisi mayat ibu dan juga suaminya. Farah, panggil Pade Wiryo saat mendapati keponakannya itu tertunduk, tubuhnya berguncang, air mata menetes membasahi pahanya. Apa yang harus Farah lakukan, Pade? Tanya Farah parau. Maafkanlah semua perbuatan teman dan suamimu itu. Kamu sudah melihat sendiri kebenaran dari semua ini, dan kita masih bisa menyelesaikan semua ini. Tapi jika kamu memilih untuk menyudahinya, biarkan saja mereka berdua memilih jalannya, jawab Pade Wiryo. Farah kembali memandangi Padenya. Bola mata tua itu mirip sekali dengan kepunyaan mendiang ayahnya. Sekali lagi, Farah hanya bisa tertunduk. Tangannya terkepal kuat, menahan rasa sakit yang muncul di dalam hatinya. Sakit, Pade. Sakit, ucap Farah sesenggukan. Terasa sebuah rangkulan. Sejenak, Farah mengira jika itu adalah tangan Padenya, tetapi ia menyadari bahwa Wartilah yang sedang memeluknya. Tanpa dia duga, wanita itu juga tengah menangis. Maafkan aku, Far, karena hampir saja aku membuatmu ciloko. Maafkan aku. Jangan kau jadikan dirimu seperti diriku, Far. Maafkan mereka, Far. Jangan kau padamkan api dengan api, ucap Warti pelan masih memeluk Farah erat. Tapi mereka sudah mengkhianatiku, War. Wanita itu membuat hancur hidupku, War. Dan dia adalah sahabatku sendiri. Tak tahukah kau betapa sakitnya hati ini, Warti? Kata Farah cukup keras sambil mendorong Warti. Warti terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menyadari itu semua kesalahannya. Tamparan yang diberikan oleh bapaknya menyadarkannya bahwa semua tindakannya hanya membuat masalah menjadi semakin buruk. Benar, Far. Benar. Kalau aku jadi kamu, pasti aku ingin wanita itu mendapatkan ganjarannya. Tetapi tamparan yang diberikan oleh bapak membuatku sadar kalau rasa sakit tidak bisa disembuhkan dengan rasa sakit pula, kata Warti pelan memandang lurus ke arah bola mata Farah. Cukup, ucap Pade Wiryo. Sontak Farah dan Warti menoleh ke arah laki-laki tua yang ternyata sedang memperhatikan mereka dengan ekspresi geli di wajahnya. Apa toh, Pak? Ucap Warti jengkel. Sudah lama Bapak tidak melihat sisi gadismu, War. Ternyata kamu masih wanita toh, ucap Pade Wiryo. Farah melongo menatap Padenya dengan pandangan keheranan. Bagaimana mungkin bisa laki-laki tua itu merusak suasana yang begitu hikmat ini? Sudah, mau mendapat izinmu atau tidak, Pak D akan tetap menolong ibu dan suamimu. Wanita itu kalau dibiarkan akan semakin menjadi. Mau memaafkan atau tidak, terserah kamu saja, Ndok, ucap Pade Wiryo sambil berdiri dan melangkah masuk menuju kamarnya. Dasar rusak suasana, ucap Warti. Pagi sudah menjelang. Suara kokok ayam saling bersahutan. Semalaman, Farah dan Warti begadang saling bertukar cerita satu sama lain tentang kondisi yang Farah alami. Tahu gak, Far? Tapi memang
wanita itu perlu kita berikan pelajaran. Ucap Warti yang secara ajaib berubah menjadi wanita yang sedikit bawel. Dok, jangan mancing masalah, ucap Pade yang tengah duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi dan rokok. Ya bukan begitu Pak, tapi kan Bapak lihat sendiri, kalau si Ayu itu memang tidak tahu diri. Udah ditolong sama keluarganya Farah malah bikin masalah. Memang ada laki-laki lain di dunia ini? Tanya Warti sambil membalikan tempe yang sedang ia goreng. Loh, apa bedanya sama kamu, War? Bukannya kamu juga sama saja? Ingat gak saat Jaka memilih gendis? Tanya Pade Wiryo. Warti tidak menjawab ucapan bapaknya. Terlihat mulutnya cemberut sambil membolak-balikan tempe di atas wajan dengan tenaga ekstra. Farah yang melihat itu hanya terkikik geli. Semalam dia sudah memutuskan untuk tidak hidup dalam kebencian. Semua sudah ia ikhlaskan. Apapun yang akan terjadi, biarlah Tuhan yang menentukan. Tugasnya saat ini hanya menyadarkan teman dan menolong suaminya. Kita berangkat jam berapa, Pade? Tanya Farah saat meletakkan sepiring tempe di meja makan. Setelah sarapan, sekalian aku ingin mampir ke makam adikku, ucap Pade. Farah spontan menundukkan kepalanya. Dia merasa bersalah tidak memberikan kabar tentang kematian ayahnya. Kenapa, Tondo? Tanya Pade Wiryo. Maaf Pade, karena keluarga Farah sudah mengucilkan Pade, kata Farah lirik. Wes, sudah, jangan dibahas lagi. Aku sudah lupa dengan itu semua. Yang terpenting sekarang kita sarapan. Pade sudah bosan sama masakan Warti yang selalu kasinan, ucap Pade Wiryo. Farah yang mendengar itu bukannya duduk, tetapi justru berjalan ke arah laki-laki tua itu dan segera memeluknya. Terima kasih Pade, ucap Farah. Pade tidak menjawab, senyumnya mengembang. Wes, sudah, ayo sarapan. Nanti Warti minta dipeluk juga itu. Males Pade, kalau dipeluk Warti badannya bau kecut, ucap Pade. Alah Pak, jangan main hakim sendiri, ucap Warti pura-pura jengkel. Farah terkikik geli melihat tingkah kedua orang itu. Akhirnya mereka bertiga melewatkan sarapan dengan senda gurau, hal yang sepertinya sudah cukup lama sekali hilang di kehidupan Farah. Selesai. Wow, luar biasa kisah petaka part ke-7. Waduh, ngeri banget ya kejadian di gubuknya Mbah Wongso itu. Waduh, ini Ayu di jauh melangkah jauh banget, tapi ternyata udah serem, udah tegang. Itu ternyata hanya bayangan. Jadi bukan mimpi ya teman-teman ya. Jadi pada saat si Farah datang ke Sendang bersama dengan Warti dan melakukan hampir deal sama perjanjian itu, di situ datang tuh Pak De Wiryo, dan di situ dia entah apa yang dilakukan Pak De Wiryo, intinya Farah langsung dibawa ke rumah dan digagalkanlah perjanjian itu. Jadi apa yang dilihat sama apa yang terjadi itu hanyalah bayangan Farah yang diperlihatkan. Jadi kalau misalkan Anda melakukan perjanjian ini, ya seperti inilah akhirnya. Waduh, ngeri banget ya. Ini keren nih, kayak di film Twilight ya, ketika dikasih bayangan gitu, kalau lu perang lu bakal kalah nih, ya kan? Di sini keren pakai banget ya. Dan apakah yang akan dilakukan Pade Wiryo yang katanya akan membantu? Waduh, dia akan membantu. Warti juga kena omelan di sini nih, sampai pipinya merah, mungkin ditampar tuh sama Pade Wiryo karena berani-beraninya ngajak Farah untuk melakukan perjanjian itu di Sendang bersama dengan Nyisari. Wah, makin seru aja ya. Dan besok adalah part pamungkas atau endingnya dari kisah petaka ini, part ke-8. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Terima kasih buat Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang suka baca, bisa mengunjungi karya karsanya Netra Kala. Bisa juga di follow akun Twitternya karena kisahnya keren-keren banget di sana ya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa
lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.